Halo anak Indonesia, kita berjumpa lagi. Saya mau cerita ya, kenapa kok saya akrab sama anak-anak Indonesia. Sebenarnya saya ini masih muda, ini cuman acting doang, mengelabui orang Malaysia. Sengaja saya pakai topeng, ini topeng ini, topeng tua. Lihat aja orang Malaysia bilang saya tua renta, kakek-kakek, cuman topeng doang. Aduh ya Allah. Ini topeng kalau saya buka, wah, cewek-cewek Malaysia bisa jatuh cinta sama saya. Orang kalau topeng saya buka nih, muka saya kayak Tom Cruise. Aduh, itulah kenapa saya bisa akrab dengan anak-anak muda Indonesia. Karena jiwa ya, jiwa masih muda, orangnya masih muda. Cuman acting doang begini, acting tua. Oke ya, saya mau bicara teknologi kita ya. Teknologi Indonesia, biar dia tahu pada kita bisa buat mobil apa enggak. Nah, habis ini saya putar sebuah video ya. Nah, nanti itunya screenshotnya saya taruh seperti biasa. Kita lihat teknologi kita ya. Kami ini bukan mobil nasional, karena pengertian mobil nasional itu sangat luas dan persepsi yang selama ini di masyarakat beragam. Jadi kami adalah mobil yang kami produksi di Indonesia dengan anak-anak Indonesia, bukan mobil nasional. Nah, tunggu. Jadi begitu ya. Kita lihat dulu teknologi Malaysia kayak apa. Coba kita ulang dulu. Coba ulang sekali lagi. Saya seneng lihat teknologi Malaysia. Jadi di sana itu kalau mau nyalain mobil itu mobil Proton ya, mobil Proton andalannya Malaysia. Kalau mau dinyalain tuh pakai didorong-dorong baru bisa nyala mesinnya. Ntar kalau mau matiin pakai karung basah. Nah, itu. Oke, kita lanjut lagi. Tetapi yang namanya membuat mobil itu kan hanya tidak memproduksi saja, tetapi juga bagaimana menjualnya. Kalau harganya nggak sambung dengan konsumen, siapa yang beli? Tadi dari belakang saya lihat bagaimana mesin dan komponen-komponen lain dirakit. Yang saya lihat, saya senang bahwa supplier komponen-komponen yang ada banyak sekali yang berasal dari dalam negeri. Dipopulerkan Jokowi, SMK bakal hiasi pameran otomotif internasional 2023. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Kapten. Tapi kalau kita sebagai sebuah bangsa mau menghargai karya kita sendiri, brand dan prinsip kita sendiri, ini akan laku. Kami harapkan dengan kesediaan Pak Jokowi melaunching ini adalah awalnya kita memulai untuk di market, untuk menjadi berkompetisi atau kita membuat satu pembuktian bahwa kami punya produk layak untuk kita pasarkan di market.
Di minggu kedua bulan ini, tepatnya tanggal 16 sampai 26 Februari 2023, ajang pameran otomotif Indonesia International Auto Show atau IIMS 2023 bakal berlangsung berlokasi di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Berbagai brand internasional dan nasional akan tampil. Salah satunya mengusung produksi negeri sendiri adalah SMK. Kita penyelenggara ingin berkontribusi lah walaupun kecil, tapi kita konsen tiap tahun kita mewadahi para pemain industri listrik yang terbilang baru, ekosistem baru. Makanya nggak tanggung-tanggung kita sediain satu hall khusus buat motor-motor listrik, sekaligus semua orang bisa tes produknya atau tes ride-nya. Dikutip dari kantor berita Antara, SMK bakal menempati hal A dan akan bersanding dengan berbagai merek ternama seperti Mitsubishi, Suzuki, Morris Garage, Mobi, Indomobil Group, DFSK, dan Pertamina. Kehadiran brand nasional seperti SMK ini tentunya sebuah keseruan tersendiri, mengingat cukup lama tidak terdengar. Namanya diambil dari singkatan PT Solo Makmur Kreasi. Di sisi lain, SMK juga bisa diartikan sebagai sekolah menengah kejuruan, bagian dari sekolah dengan kecakapan khusus yang membentuk siswa disiapkan untuk langsung bekerja antara lain di sektor otomotif. SMK dipopulerkan oleh Presiden Jokowi mulai tahun 2013 menggarap kendaraan kategori Sport Utility Vehicle atau SUV dan mini truck dengan kapasitas produksi rata-rata 10 unit per bulan. Dalam kegiatan IIMS 2023, SMK dikatakan Rudy MF memiliki ketertarikan sendiri dalam mengikuti ajang pameran ini. Pasalnya, IIMS memiliki reputasi yang cukup baik dan skala penyelenggaraan yang lebih luas. IIMS 2023 akan diikuti oleh 45 partisipan seperti Audi, BMW, Citroen, Chery, Daihatsu, DVSK, Honda, Hyundai, Kia, MG, Mitsubishi, Nissan, Prestige, Subaru, Suzuki, Toyota, Wuling, serta Volkswagen. Sementara untuk sektor roda 2, diantaranya merek Benelli, Kiwi, Energica, Husqvarna, Honda, Italjet, Kawasaki, KTM, NIU, PMA, Royal Enfield, Yuto Corps, Yadea, sampai Yamaha. Industri baja nasional bakal ketiban rejeki dari Cina. Pasalnya ada ekspektasi lebih tinggi atas prospek pertumbuhan ekonomi Cina tahun 2023 ini. Padahal sepanjang tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Cina disebut sebagai yang terburuk dalam setengah abad terakhir. Namun, seperti dilansir dari Reuters, Rabu 8 Februari 2023, Fitch menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Cina tahun 2023 dari ekspektasi 4,1% menjadi 5%, menyusul di akhirnya kebijakan non-COVID. Makroequity Strategis Sebuah Sekuritas Indonesia, Lionel Priyadi, mengatakan naiknya ekspektasi pertumbuhan ekonomi Cina membawa sentimen positif bagi industri baja nasional. Lionel menambahkan aktivitas pembangunan proyek di IKN memang turut memberi dampak positif, namun tak sesignifikan akibat sentimen dari Cina. Sementara itu, Indonesian Iron and Steel Industry Association mencatat ekspor baja nasional pada periode Januari sampai Februari tahun 2022 melonjak jadi 26,3 miliar US dollar, di mana sepanjang tahun 2021 tercatat masih di 21,34 miliar US dollar. Data BPS menunjukkan ekspor baja nasional tahun 2021 melonjak jadi 13,81 juta ton dibandingkan tahun 2020 yang tercatat 9,23 juta ton. Cina tercatat sebagai pasar ekspor terbesar dengan volume tahun 2021 melonjak jadi 7,50 juta ton dari tahun 2020 tercatat 5,94 juta ton. Secara nilai, ekspor baja nasional ke Cina tercatat melonjak menjadi 12,8 miliar US dollar dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebesar 7,54 miliar US dollar. Cita-cita Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai hub logistik di kawasan ASEAN menggantikan Singapura bukan cuma isapan jempol belaka. Dengan PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo yang terbukti mampu meningkatkan posisi BUMN pelabuhan tersebut menjadi operator terminal peti kemas terbesar nomor 8 di dunia. Hal ini tentu berdampak pada peningkatan kontribusi terhadap negara dalam 2 tahun terakhir. Konsensi Parlindo mencapai 360 miliar rupiah pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 473 miliar rupiah pada tahun 2022. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP tercatat sebesar 157 miliar rupiah pada tahun 2021 dan 173 miliar rupiah pada tahun 2022.
Wajah penghasilan atau PPH Pelindo pada tahun 2022 mencapai 1.815 triliun rupiah atau naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 1.108 triliun rupiah. Sedangkan dividen Pelindo menyentuh angka 1.317 triliun pada tahun 2022 atau naik signifikan dibandingkan 2021 yang sebesar 560 miliar rupiah. Selain itu, untuk menyaingi Singapura, pemerintah juga telah membangun 7 pelabuhan hub domestik sebagai pusat logistik. Selain itu, untuk menyaingi Singapura, pemerintah juga telah membangun 7 pelabuhan hub domestik sebagai pusat logistik di Indonesia. Pelabuhan yang dibangun adalah Pelabuhan Belawan atau Kuala Tanjung di Sumatera Utara, Tanjung Priok di DKI Jakarta, Kijing di Kalimantan Barat, Tanjung Perak di Jawa Timur, Makassar di Sulawesi Selatan, Bitung di Sulawesi Utara, dan Sorong di Papua Barat. Maka ini akan sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo agar Indonesia menjadi logistik di kawasan Asia Pasifik di tahun ketiganya, menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Ya begitulah teman-teman ya, kita punya teknologi itu nggak kalah. Mobil apa aja kita bisa buat, jangan mobil, pesawat, kapal selam, kapal perang, tank kita buat semua. Malaysia kok mau menghina-hina kita, nggak bisa lah. Tetap Indonesia derajatnya lebih tinggi daripada Malaysia. Indonesia itu di seluruh dunia nih. Nih, pertama Indonesia yang paling tinggi derajatnya. Yang kedua Amerika. Nah, yang ketiga Eropa. Nah, itu orang Eropa itu yang derajatnya yang ketiga. Nah, nanti Malaysia itu di bawah orangutan derajatnya dia. Oke, makasih banyak telah menonton.